semangat daripada undang-undang ini kalau kita baca tujuan ya Cipta Kerja ini kan sangat mulia, luar biasa, memberikan pekerjaan kepada masyarakat dan sebagainya, mempermudah dalam hal perizinan dan sebagainya. Tapi di sisi lain kan ada juga ini hal-hal yang mungkin bisa kita katakan sebagai kelemahannya daripada RUU Cipta Kerja. Ibu tadi sudah menjelaskan di awal, tapi mungkin bisa nggak Ibu petakan kembali permasalahan dalam RUU Cipta Kerja itu menyangkut hal apa saja Ibu ya? Terutama buruh ini Ibu. Banyak buruh gitu. yang mungkin yang menyaksikan juga. Jadi gini, kalau di dalam bab ketenaga kerjaan ada beberapa hal yang saya catat ya gini. Jadi memang isu besarnya ada di pesangon yang turun. Jadi kalau ada yang bilang pesangon dihapus, enggak sih, emang nggak dihapus, cuma diturunin gitu. Di draft awalnya disebutkan paling sedikit itu bisa sampai dapat 32 kali pesangon, kalau di yang baru paling banyak 25 kali. Nah, kita udah tahu deh itu ya bedanya di mana kan antara paling sedikit sama paling banyak. Betul. Yang kedua, ketika kita bicara soal itu, maka yang harus kita lihat sebenarnya kan karena pemerintah bilang karena cuma 7% yang bisa bayar pengusaha-pengusaha itu. Nah, kalau kita bilang 7% tuh yang bayar 32 kali. Nah, 32 kali itu cuma yang kerjanya udah 24 tahun. Kebayang nggak sih? Orang udah 24 tahun kerja, pasti udah aki-aki lah ya kira-kira ya. Terus kemudian dia tiba-tiba di PHK. Pasti ada sesuatu dong, gitu kan. Nah, ternyata saya balik tanya ke pemerintah, berapa sih sebenarnya rata-rata lama kerjanya? 5 sampai 17 tahun. 5 sampai 17 tahun itu kalau dihitung nih pakai formula lama itu cuma dapat 17 kali. 5 tahun itu cuma dapat 6 kali. Artinya apa? Artinya nggak sampai jauh banget dari 32. Jadi jangan jadi momok gitu. Yang begitu tuh jangan jadi momok. Dan itu bukan pensiun, lain sama pensiun. Nah, itu baru kita bicara. Nah, kenapa kemudian teman-teman di pekerja itu jadi besar jadi masalah banget gitu ya, ada persoalan-persoalan. Karena apa? Karena konstruksinya adalah PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Kan katanya gini, hoax tuh nggak ada menghilangkan pekerja tetap gitu. Nah, PKWT itu dia konsepnya adalah kontrak yang basisnya bisa jadi satuan pekerjaannya selesai, atau yang berhentinya kontrak itu kalau pekerjaan selesai, atau waktu yang disepakati itu udah selesai gitu. Nah, kalau kita dan ternyata kalau yang baru nih nggak ada batasnya. Jadi bisa aja misalnya Erlanda kontrak berapa lama deh, 3 tahun gitu ya, 3 tahun mengerjakan satu proyek. Ternyata proyeknya udah selesai 2,5 tahun, berhenti dong. Dapat sih kompensasi, tapi berhenti sampai di situ. Artinya kalau kita ke PKWT kemudian kompensasi ya nggak ada judul pesangon itu, beda cerita gitu. Nah, karena dia sudah selesai kontrak, sesuai dengan kontrak kan kalau kayak gitu. Pemutusan hubungan kerjanya. Nah, terus nanti nyambung lagi, ada proyek lain misalnya ya, di kontrak lagi di kota lain gitu, 3 tahun. Gitu lagi aja, terus saja selesai. Kita bisa bayangkan kalau nanti kemudian kita mau didaftarkan di jaminan kehilangan pekerjaan, kan pemerintah kalau PHK itu ada ditanggung juga sama pemerintah jaminan kehilangan pekerjaan. Kan ada batasnya loh, berapa lama dia kemudian bisa dapat itu. Jaminan hari tua aja nih, misalnya jaminan hari tua itu baru bisa diambil setelah 5 tahun kerja. Kalau pakai PKWT ternyata cuma 4 tahun misalnya. Dikit lagi nggak keluar itu uangnya, tapi kita udah dipotong gitu. Nah kan ini jadi bagian yang perlu dipahami. Nah terus yang hubungan sosial nih, kalau di yang lama itu di undang-undang yang lama di pasal 166 saya kalau nggak salah ya, kalau pekerjaannya meninggal keluarganya dapat santunan, tapi itu udah nggak ada lagi tuh pengaturan yang pensiunnya dibayarkan oleh pemberi kerja atau dibayar bersama atau hanya dibayarkan oleh pekerja gitu ya. Itu ada aturan-aturannya. Kalau di yang lama, sekarang sih nggak ada gitu. Nah, konsep-konsep seperti ini. Terus kemudian alih daya. Ini beda lagi nih, outsourcing tuh sama PKWT beda. Kalau PKWT itu perjanjiannya dengan individu si pekerja. Kalau alih daya itu dengan perusahaan. Jadi saya misalnya bekerja di satu perusahaan, terus perusahaan itu
mengirimkan saya ke perusahaan lain untuk bekerja gitu. Yeah. Nah, jadi yang alih daya outsourcing itu kalau dulu ada aturannya yang terkait dengan proses produksi itu nggak boleh dijadiin outsourcing. Misalnya gini, kalau bank kasirnya nggak boleh outsourcing. Satpamnya boleh, cateringnya boleh gitu. Tapi kalau kasir nggak boleh gitu, customer service. Karena sebenarnya berisiko loh, bahaya banget. Bahayanya tuh keamanan perusahaannya, terus keamanan nasabah gitu kan tuh juga. Nah sekarang nggak ada, apa yang membatasinya tuh nggak ada gitu. Jadi semua jenis pekerjaan akhirnya nanti bisa dialihdayakan gitu. Jadi itu juga jadi satu hal. Nah, diskusinya tuh sama pemerintah sebenarnya gini, kata pemerintah ini kan mau menuju industri 4.0. Jadi kemungkinan besar akan industri-industri itu akan bergerak ke sana, sistem kerjanya juga akan bergerak ke sana. Oke, saya bilang kalau itu berarti kita harus lihat dong kalau bergerak industri 4.0 arahnya harusnya kita jadi negara yang high produktif, harus punya produktivitas tinggi. Nggak boleh industri 4.0 cuma jadi jasa. Karena secara umum nanti ketika mengarah kepada ekonomi digital, kita hanya akan jadi jasa, cuma bikin marketplace segala macam. Akhirnya yang kecil-kecil. Terus kalau udah bicara soal jasa, secara umum perusahaannya bisa jadi nanti sebagian besarnya adalah UMK. Kalau UMK maka pekerjanya itu tidak akan dibayar sesuai dengan upah minimum. Akhirnya menurunkan daya beli kan. Itu juga jadi masalah. Kemudian katanya mau mengarah kepada digital. Oke, saya sudah pernah nanya kok sama salah seorang co-founder Unicorn Indonesia. Itu dia bilang dari sekian banyak itu 95%-nya gagal. Startup digital kita 95%-nya gagal. Kalau gagal, siapa yang akan menjaga keberlangsungan? Job security-nya. Job security-nya untuk warga negara Indonesia akan seperti apa? Nah, yang gitu-gitunya itu nggak terjawab sebenarnya dalam diskusi-diskusi kita gitu.